Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan pupuk kalsium. Nah, sebelumnya beberapa video sudah saya jelaskan tentang pupuk makro NPK, terus ada pupuk mikro. Nah, di sini yang saya akan jelaskan yaitu pupuk kalsium. Nah, kalau menurut saya ini lebih condong ke kalsium karbonat ya. Nah, kebetulan mereknya yaitu adalah natural. Nah, mereknya yaitu natural, mengandung kalsium 99%. Nah, ini dengan bobot berat bersihnya yaitu 1 kilogram. Nah, kalau di daerah saya harganya Rp25.000 harganya. Dalam 1 kilogramnya Rp25.000. Nah, ini produk dari perusahaan Surya Cipta Perkasa. Nah, di sini yang saya akan jelaskan yaitu tentang kandungan daripada pupuk natural. Nah, selain ada kandungan kalsium, pupuk natural ini mempunyai kandungan magnesium, silika, dan besi, dan lain-lain. Nah, ini bisa dilihat, ini kalsiumnya, ini magnesium, terusan silika, besi, alusan ini, dan lain-lain ya. Nah, tapi kalau menurut saya, karena ini kandungan kalsiumnya CaCO3. CaCO3 berarti ini adalah termasuk golongan kalsium karbonat ya. Nah, kalau kalsium yang murni itu ininya Ca. Ca terusan ada biasanya di atasnya ini ada O seperti itu. Tapi di sini ada CaCO3 berarti ini kalsium karbonat. Nah, ada tambahan juga sih magnesiumnya. Jadi menurut saya ini kategorinya kalsium karbonat. Nah, terus bentuknya ini hampir seperti tepung, mirip sekali dengan tepung bentuknya ya. Nah, terus di sini saya akan mengulas atau menjelaskan ya, sedikit menjelaskan beberapa manfaat dan pentingnya unsur hara kalsium. Jadi menurut saya masih banyak petani yang memang belum tahu apa sih pupuk kalsium itu dan apa manfaatnya pupuk kalsium itu untuk tanaman. Nah, karena memang petani di daerah saya juga masih jarang sekali yang menggunakan pupuk kalsium. Biasanya yang digunakan itu hanya nitrogen, fosfor, kalium, nitrogen, fosfor, kalium. Nah, dia ini memang tidak tahu unsur-unsur yang lain, karena memang wajar lah, maklum, namanya petani, terusan rata-rata memang petani di sini itu orang-orang tua, jadi ya masih menggunakan pupuk-pupuk yang memang dari dulu gitu ya. Nah, ini kan bisa dikatakan pupuk belum lama lah kalau menurut saya. Nah, terus jadi manfaat kalsium ya. Nah, jadi kalsium ini adalah merupakan unsur dari golongan 2A. Nah, dalam sistemnya itu periodik. Nah, sistemnya itu periodik yaitu logam alkali. Nah, logam alkali ini atau sifatnya itu basa. Nah, bukan sifatnya masam. Nah, kalau sifatnya basa otomatis bisa membuat pH tanah kita juga netral seperti itu. Nah, rata-rata kan pH tanah di Indonesia ini ya di daerah saya lah rata-rata kan itu sifatnya itu masam bukan basah, karena memang sudah berkali-kali, sudah ratusan kali lahannya itu ditanamin terus seperti itu. Nah, terusan pupuk kalsium ini bisa dikategorikan ya, menurut saya ini pupuk makro sekunder. Nah, jadi kalsium ini memiliki manfaat, peran, dan fungsi yang sangat vital dalam siklus fisiologi tanaman, yakni sebagai penyusun dinding sel tanaman, itu salah satunya, dan mengatur sintesis protein gula, dan merangsang titik tumbuh pucuk baru. Jadi merangsang pucuk baru yaitu pucuk akar dan pucuk daun. Nah, terusan serta menghambat penuaan sel, itu peran kalsium. Nah, terusan kalau tanaman yang kekurangan unsur kalsium akan sangat rentan atau sangat mudah terinfeksi jamur dan bakteri patogen. Nah, hal ini disebabkan karena mobilitas gula dalam tanaman meningkat saat ketersediaan kalsium dalam tanaman berkurang. Jadi untuk memperkuat tanaman, aplikasi pupuk kalsium agar daun tanaman tidak mudah diinfeksi oleh jamur maupun bakteri seperti itu. Nah, dengan tersedianya unsur kalsium pada tanaman, inilah maka kinerja dan aktivitas yang dilakukan oleh patogen tadi menjadi terhambat seperti itu ya, sehingga daun lebih kuat dan tidak mudah terserang penyakit. Penyakitnya itu ya seperti busuk daun, busuk buah maupun antraknosa lah. Nah, terus selain untuk memperkuat kondisi tanaman, ternyata ini aplikasi pupuk kalsium
yang cukup juga bisa berimbas pada kualitas buah yang dihasilkan saat panen. Jadi unsur kalsium yang berperan mengatur proses sintesis atau protein dan menghambat penuaan sel penyebaban buah hasil panen memiliki daya simpan yang lebih lama. Jadi kalau kita mengaplikasikan pupuk kalsium ini kepada tanaman buah atau tanaman horti yang buah-buahan seperti melon, semangka, cabai, tomat, nah ini nanti daya simpannya itu akan lebih lama seperti itu. Karena mengapa akan lebih lama? Ya karena pupuk kalsium ini sifatnya sangat bagus untuk fisiologi tanaman atau pembuahan tanaman. Nah, jadi selain daya simpannya lebih lama, nah terus kalsium ini bisa mencegah agar buah tidak mudah lonyot dan tidak mudah busuk. Busuk itu kalau bahasa ininya blows and rom apalah busuk itu ya. Nah, itu agar tidak mudah busuk. Seperti kalau di tanaman tomat, terusan tanaman cabai, semangka maupun melon. Nah, jadi mencegah agar tidak mudah busuk. Nah, kalau apalagi kalau di musim hujan, menurut saya kalsium ini ya sangat wajib lah kalau kita bercocok tanam horti seperti buah-buahan yang saya sebutkan tadi, karena yaitu untuk mencegah agar tidak terjadinya buah ini yang pertama mudah busuk. Nah, terusan selain mudah busuk, nah buahnya itu akan normal. Contohnya kalau di tanaman mentimun, biasanya tanaman mentimun ada yang memang bengkang-bengkong lah ya. Bengkang-bengkong itu kan salah satu memang kekurangan unsur kalsium maupun salah satu juga kekurangan unsur kalium. Nah, terusan mungkin kalau di tanaman contohnya itu semangka, nah biar semangkanya itu manis ya salah satunya kurang kalium dan mungkin juga kurang kalsium. Nah, mungkin salah satunya itu. Nah, untuk aplikasi atau cara penggunaan pupuk natural kalsium ini bisa digunakan dengan cara disemprotkan maupun juga bisa digunakan untuk pengocoran. Nah, kalau untuk tanaman padi bisa juga ditabur. Jadi pas kita mau aplikasi pupuk NPK maupun pupuk Ponska, nah kita bisa dicampurkan pupuk kalsium ini. Nah, dalam ukuran 1/4 hektar kita bisa gunakan kalsiumnya itu 1 kilo, kita campurkan dengan pupuk tabur, kita campur-campur lalu kita sebarkan, itu bisa. Lalu kalau dengan penyemprotan untuk tanaman padi juga bisa dengan cara 3-5 sendok pupuk kalsium natural ini. Nah, dosisnya untuk tangki ukuran 16 liter kita bisa semprotkan. Terus kalau untuk tanaman horti biasanya saya gunakan ini dengan cara dikocor. Nah, metode pemupukan kocor ini biasanya saya menggunakan drum 200 liter air. Saya gunakan kalau untuk tanaman cabai yang masih fase pertumbuhan atau awal pengocoran, saya gunakan 1/2 kilo. Lalu saya tambahkan NPK seperti itu. Nah, tapi kalau udah di fase mulai generatif, pembungaan sampai pembuahan, dalam drum ukuran 200 liter biasanya saya gunakan 1 kilogram. Nah, itu untuk pupuk kalsiumnya. Nah, mungkin cukup video kali ini. Apabila video ini bermanfaat, silahkan di like dan di subscribe channelnya. Apabila ada kawan-kawan yang kurang jelas dengan video kali ini, silahkan tanyakan di kolom komentar. Sekian, terima kasih.